Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Marhaban TV di mana saja berada yang mungkin terhalang hadir karena hujan, ya, bisa mendengarkan di streaming di Marhaban TV, insyaallah. Kita memuji Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Dan nikmat agung adalah nikmatnya iman. Ini merupakan suatu hal yang sering kita lupakan, ya. Mudah kita duduk di majelis ilmu itu adalah dari iman. Karena banyak mungkin orang yang sudah mengetahui keutamaan ilmu, nasihat yang di Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya akan memudahkan masuk surga, keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya, gitu kan. Tapi masalah hadir atau tidak hadir, datang atau tidak datang itu membutuhkan keimanan, kecintaan. Bagaimanapun kondisi rintang berat apapun, kalau imannya kokoh, kuat, menjadi ringan. Tapi kalau seandainya imannya tipis, ada sedikit gangguan, halangan, langsung mundur belakang atau tidak bisa melakukan wa'ala. Makanya kekuatan seseorang, kenapa telah jelaskan bahwasanya ada orang yang sudah sepuh, dia melakukan sholat malam, dia melakukan sahur, kok tapi kuat, baca Quran, rajin. Tapi ada seorang pemuda gayanya Masya Allah keker, semua orang pasti meliriknya dengan tubuhnya yang kayak gitulah, roti gitu kan, ya, dipotong gitu, kuat gitu. Tapi dilihat di masjid gak ada. Di masjid baca Al-Quran, itu kan berarti kekekaran badan itu suatu hal yang perlu juga kita latih sebenarnya itu, ya. Tapi ada yang perlu dilatih lagi, yang lebih yang harus kita perhatikan adalah kekuatan hati kita, kekuatan iman kita. Ini yang kadang dilupakan oleh banyak manusia, lebih memperhatikan body, ya, tapi hatinya kropos. Dan tema yang kita bahas, ya, berkenaan mendalami berkenaan permasalahan yang inti gitu. Dakwahnya para utusan Allah di sini, keikhlasan, ketauhidan, ya. Dan yang kita bicarakan ini adalah ikhlas yang sedang kita dalami, itu adalah pangkal di mana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati. Namun tentunya karena amalan hati ini salah satunya adalah ikhlas, suatu perkara yang dicintai oleh Allah, maka godaannya, rintangannya sangat banyak. Semakin sesuatu perkara itu dicintai oleh Allah, amalannya yang dicintai oleh Allah, maka semakin rintangannya sangat banyak. Makanya ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sulit. Bukan suatu hal yang mudah. Berat. Karena ini adalah inti penghambaan. Inti penghambaan sulit. Karena ikhlas adalah memurnikan dari segala keinginan-keinginan jiwa, di mana jiwa tidak ada bagian dalam amalan. Tidak ada dalam amalan yang kita perbuat
menuntut ilmu kita, dakwah kita, baca Al-Quran kita, ada sesuatu yang menodai amalan ibadah yang kita lakukan dari keinginan-keinginan jiwa. Sedangkan keinginan-keinginan jiwa itu ingin dipuji, ingin harta, ingin pelayanan orang, dihilangkan, ditiadakan keinginan-keinginan jiwa tersebut, wajarlah suatu perkara yang sangat sulit sekali. Harus murni, tidak dinodai dengan noda-noda yang diinginkan oleh jiwa. Makanya ikhlas itu sulit. Mudah, tapi membutuhkan perjuangan, dan tingkat derajat kita di surga juga tergantung bagaimana kita banyak berjuang di dunia untuk mengikhlas-ikhlaskan hati kita. Kemudian juga kenapa ikhlas itu sulit, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Hati sebagaimana yang kita ketahui, kenapa disebut hati? Karena hati itu sering berbolak-balik. Perkara yang sangat banyak, lintasan-lintasan itu datangnya kepada hati. Maka untuk membendungnya itu sangat berat. Kadang pada suatu ketika kokoh, pada suatu ketika waktu berubah lagi menjadi lemah, dan begitu seterusnya. Karena yang paling banyak lintasan, godaan, bisikan kepada hati. Makanya sumiyal qalbu qalban litaqallubi. Kenapa hati itu dikatakan hati? Karena berbolak-baliknya hati. Makanya ikhlas dalam beramal merupakan suatu perkara yang sangat sulit sekali. Belum lagi bahwasanya semua di antara kita itu dihiasi keinginan sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Imran, zayyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiasi manusia itu kecintaan syahwat. Itu dihiasi manusia itu kepada kecintaan syahwat. Antum cinta wanita? Iya, saya juga cinta wanita. Yang paling saya cintai adalah wanita. Gitu. Sabar. Bahkan pingin nambah lagi kan? Iya. Tapi perlu dipikirkan, pingin nambah, tapi enggak hanya sekedar keinginan, tapi ya, ada masalah, tapi bukan hanya sekedar keinginan, karena semua orang dihiasi untuk mencintai wanita, dan itu merupakan fitrah atau hiasan atau keinginan yang diinginkan oleh semua di antara kita yang hidup ini. Ingin wanita, dihiasinya itu kecondongan pada wanita, dihiasinya kepada harta, kepada anak, senang anak, gitu kan? Senang wanita, senang anak. Hubbus syahwat, cinta syahwat yang diinginkannya itu wanita, anak, harta yang banyak, betul kan? Makanya semua orang pada terus bagaimana menumpuk-numpuk hartanya, ya senang. Bagaimana membangga-banggakan anaknya, senang. Bagaimana membangga-banggakan istrinya, saya punya 2, saya 3, 4, gitu, senang, gitu kan? Betul kan? Betul. So, ini juga kemarin pertanyaannya pingin nambah, gitu. Dan kata, ya betul kan? Ya, itu karena sesuatu yang dicintai dengan orang itu syahwat. Udah punya emas juga, selembah 2 lembah, pingin nambah lagi terus. Kemudian juga apa? Dari emas, perak, binatang ternak, ladang,
Dzalika mata'ul hayat, itu ternyata kesenangan hidup yang sementara, nggak lama. Yang sudah dikumpulkan paling bisa dinikmatinya berapa lama sih? 60 tahun kalau itu juga dapat. Kalau gimana kalau ditentukannya nggak dapat capek, tapi sudah mah capek, ibadah ditinggalkan ya. Dzalika mata'ul hayati ad-dunya. Tapi perkara yang paling besar yang bisa merusak agama, itu semuanya adalah bisa merusak agama kita. Hubbus syahawat ini. Tapi yang lebih besar lagi yang membuat rusak agama kita itu adalah kecintaan kepada kepemimpinan. Coba kalau udah jadi pemimpin sebuah yayasan, sebagai pembina di sebuah yayasan, gak mau lengser, walaupun tidak berilmu, walaupun pemahamannya misalnya menyelisihi agama, menyelisih akidah yang benar, memiliki pemikiran khawarij misal. Kalau sudah duduk di suatu pimpinan dalam sebuah yayasan tertentu, maka tidak akan mungkin mau keluar. Karena ini sebagai salah satu contoh. Padahal tidak berhak. Ini yang bisa merusak lebih daripada yang tadi disebutkan. Kecintaan syahwat yang khafiyah, yang tersembunyi, ingin terus menjadi pemimpin, ingin jabatan. Madi bani ja'ian. Kalau seandainya kata Rasulullah itu ada dua serigala yang lapar, dibiarkan di kandang domba, bagaimana? Bakal merusak domba, betul? Tapi ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada kepemimpinan, kepada jabatan, kepada harta itu lebih berbahaya daripada dua serigala yang lapar yang akan merusak agama seseorang. Intinya ikhwah, sulit memang ikhlas itu karena banyak keinginan yang diinginkan di dalam jiwa, pingin kepopuleran, pingin keterkenalan. Bagaimana amalan-amalan yang dia lakukan itu dinodai dengan adanya keinginan dunia, adanya keinginan kecintaan kepemimpinan, biar semua wajah manusia menghormatinya. Dan banyak lagi noda-noda yang bisa menodai amalan yang kita lakukan. Makanya betul sulit. Namun tatkala kita bisa berusaha memaksimalkan diri kita dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, berusaha mengikhlas-ikhlaskan niat, dan bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi sepanjang hidup kita sampai detik-detik kita meninggal mengikhlas-ikhlaskan niat, maka kita akan mendapatkan buah manisnya keikhlasan. Banyak yang akan diraih bagi orang yang murni dalam beramal. Tidak ada noda yang menodai amalan yang dilakukannya, baik baca Qur'annya, baik dakwahnya, baik mengajak orangnya untuk datang ke suatu majlis di antara majlis ilmu, ya. Maka faidah, manfaatnya, manisnya akan dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Apakah buah manis keikhlasan, hasil perjuangan yang terus-menerus dilakukan oleh kita semuanya? Allah Jalla wa'ala akan menjaganya dari berbagai macam. Allah Jalla wa'ala akan menjaga hamba yang ikhlas tersebut. Di antara penjagaan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dan mencukupkannya kepada hamba yang ikhlas itu adalah tidak akan sampai kepadanya sesuatu hal yang dibenci, kemadharatan yang akan
dilemparkan oleh manusia karena saking bencinya kepada yang ikhlas tersebut tidak akan sampai kepadanya sama sekali. Walaupun semua manusia berusaha ingin mencelakakannya, karena Allah menjaganya, tidak akan sampai kemadharatan kepada orang-orang yang ikhlas, karena Allah Jalla wa Ala. Alaihissallahu bikafin abdah. Cukuplah Allah Jalla wa Ala yang akan mencukupkan, yang akan menjaga hambanya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupkan hambanya, disandarkan kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu kepada diri Allah. Hambanya tidak mengatakan bukankah Allah akan mencukupkan makhluknya, tidak, tapi Allah mengatakan bukankah Allah akan mencukupkan hambanya, menunjukkan bahwasanya rasa siyah akan dijaga oleh Allah tatkala seseorang merealisasikan penghambaan. Dan tidak akan bisa seseorang untuk merealisasikan penghambaan, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kecuali dengan apa? Dengan menyempurnakan keikhlasan. Dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala, semakin sifat ikhlasnya menambah, akan semakin bertambah juga penjagaan dari Allah. Semakin kurang keikhlasannya, semakin kurang juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, telah menulis Umar kepada Abi Musa, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Ya. Ini bisa dilihat di di Al-Zuhd, ya, yang dikeluarkan oleh Hannad. Ya. Dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi. Ya. Ibnu Abdul Bar, gitu ya. Jadi kata Amir Asy-Sya'bi, dia berkata Umar telah menulis kepada Musa, semoga Allah meridhoi kepadanya, man khalusat niyatahu, man khalusat niyatuhu fil haq walau ala nafsihi kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man tazayyana lahum bima laisa fi qalbihi syanahullah. Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam kebenaran, jadi kita misalnya berada di atas kebenaran, kita berada dalam aktivis dakwah, komunitas dakwah, yayasan dakwah, pesantren juga. Kalau seandainya niatnya murni, ikhlas, ya, walaupun kepada dirinya sendiri juga dia berusaha untuk ikhlas, Allah akan mencukupkannya antara dia dan antara manusia. Tapi kalau berpura-pura menghiasi dirinya kepada mereka, kepada manusia, apa yang tidak ada dalam hatinya, senyum manis, tapi manis hati enggak. Senyum manis hati kehel. Tidak sama antara zahir dan batin. Barang siapa yang berpura-pura, untuk apa ya berpura-pura? Menyiksa diri sih berpura-pura. Kalau benci ya benci, ya, untuk apa pura-pura? kalau ecem ya ecem, ya udah gitu. Jangan sampai kita itu berpura-pura di hadapan manusia, menghias diri di hadapan manusia, begini-begini gitu. Wah, gombal gitu. Tapi di dalam hatinya tidak demikian. Allah akan buka aibnya juga. Tetap ketahuan, menyembunyikan tarasi bagaimanapun tetap akan kebuka.
Sebab bagaimanapun disembunyikan tetap aja akan terbuka. Betul tak? Betul Pak Farman? Betul Pak Agus? Menyembunyikan terasi coba. Akan ketahuan ya? Maka perbuatan itu mencerminkan, sikap itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada dalam hati sebenarnya. Akan ketahuan. Isyarat-isyarat. Walaupun bagaimanapun, enggak, saya mah enggak benci sama antum. Saya mah enggak, bukan, saya mah kebetulan gini. Akan ketahuan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba apabila niat ikhlas niatnya, tujuan amalannya karena wajah Allah, Allah akan bersamanya. Kebersamaan secara khusus. Innallaha ma'al muhsinin. Atau ma'al ladina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladina hum muhsinun, dan mereka orang-orang yang baik. Surat An-Nahl ayat 118. Pangkal ketakwaan apa? Dan pangkal kebaikan itu apa? Pangkal ketakwaan apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah akan dapat hadiah. Pangkal ketakwaan dan kebaikan itu apa? Pangkal ketakwaan. Pangkal kebaikan itu apa? Iman? Belum benar. Belum benar. Hah? Ikhlas. Ini siapa nih? Siapa yang jawab ini? Hah? Hah? Barengan berarti tanpa ada pahala dari Allah. Memurnikan niat yang ikhlas dalam menegakkan kebenaran. Itulah pangkal ketakwaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang baik, bersama orang-orang yang takwa. Maka kalau Allah sudah menjaganya, apakah akan ada keburukan yang akan sampai kepada yang dijaga oleh Allah? Gak akan. Karena kalau Allah bersamanya, siapa yang dia takuti? Allah bersamanya. Berani, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Tapi kalau seandainya Allah tidak bersamanya, siapa yang diharapkan? Andalannya siapa? Kalau Allah tidak bersamanya, teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa sebenarnya yang kalau tidak ada bersama Allah, siapa yang setelah itu yang akan menolongnya, yang akan menjaganya? Gak ada. Masya Allah. Inilah buah manis keikhlasan. Apabila seseorang hamba berbeda lagi tatkala menegakkan kebenaran tapi bukan karena Allah, di atas yang lainnya, di atas komunitas tertentu, di atas yayasan tertentu, mengajak orang untuk fanatik kepada yayasan tertentu, mengajak kepada orang untuk memuliakan kepada dirinya sendiri, bukan meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala. Maka yang seperti ini tidak akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, tidak akan mulus. Tapi barang siapa yang menegakkan kebenaran karena Allah, dengan pertolongan Allah, tidak ada sesuatu pun yang akan bisa sampai gangguan kepadanya, dan akan dicukupkan kehidupannya. Begitu pula kalau lagi sulit akan ada jalan solusi, dan hidupnya senang bahagia walaupun kondisinya kalau dari sisi zahir biasa-biasa, tapi orang yang ikhlas bahagia karena melaksanakan yang karenanya Allah ciptakan hatinya itu untuk ikhlas, sehingga dia bahagia. Namun seorang hamba itu kadang melalaikan dari beberapa perkara, atau 3 perkara, 2 perkara, atau satu perkara, menegakkan di berdirinya atau bekerjanya, beramalnya dalam kebatilan.
Orang yang beramal di atas kebatilan tidak akan dimenangkan Allah, yang ada akan dihinakan. Ada juga orang yang menegakkan kebenaran, namun dia tidak menegakkan kebenaran itu karena Allah ingin dipuji, ingin mendapatkan tanda terima kasih, balasan dari manusia, atau sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan di antara keuntungan dunia. Itulah niat yang pertamanya, tujuannya. Sarana untuk mendapatkan popularitas, sarana untuk mendapatkan sanjungan, sarana yang membuat dia itu tidak dibenci. Maka orang yang demikian itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditolong oleh Allah, teman-teman yang dimuliakan, adalah yang berjuang di jalan Allah, yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah menjadi tinggi. Bukan berjuang dalam rangka untuk mengangkat dirinya atau hawa nafsunya, komunitasnya, yayasannya, organisasinya. Bukan. Itu bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat baik, ya ikhwah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan menolong sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya dari kebenaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kecuali kepada kebenaran. Yang benar akan ditolong oleh Allah, yang benar akan ditolong oleh Allah, yang ikhlas akan ditolong oleh Allah. Jagalah hati kita, murnikan perjuangan kita, aktivitas-aktivitas dakwah kita, semuanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ada juga seorang yang karena Allah dalam menegakkan kebenaran, namun dia tidak minta pertolongan kepada Allah, tidak mempasrahkan apa yang dikerjakannya dalam menegakkan kebenaran kepada Allah. Karena kita itu tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Maka baginya juga akan ada sesuatu kelemahan, kehinaan, kurangnya pertolongan Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berarti subhanallah, berarti kita itu harus betul-betul ya, hati kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya Abdullah atau Aun bin Abdullah, jadi antum jangan dengan gaya kekuatan kita, dengan player kita, dengan itu. Sudahkah Anda di malam hari berdoa kepada Allah untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah? Minta kaum muslimin untuk rajin ngaji. Minta. Serahkan kepada Allah, tolong. Bisa jadi kenapa? Ini introspeksi kepada diri kita. Kenapa ya? Kenapa? Oh, kurangnya kepasrahan kita kepada Allah, kurangnya kita minta kepada Allah, kurangnya ketawakalan kita kepada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya lemah. Oh, berarti ada sesuatu yang mungkin kurang yang kita lakukan. Penyerahan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita baru hanya secara zahir saja, betul, karena Allah dalam kebenaran, tapi kurang kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi begitu. Jadi kuranglah pertolongan Allah. Makanya dari Aun bin Abdullah berkata, dulu para fuqaha mereka saling berpesan antara mereka dengan 3 hal dan saling menulis sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Makanya saya sering komen, saya sering apa ya. Mohon maaf kalau di grup kadang suka ada saya yang suka nulis, saya nulis kadang kan seperti itu. Ya, mohon maaf katanya ini mah
katanya grupnya Masjid Al-Baru kok Nurudin terus yang rewel. Ya, misalnya. Nah, jadi insya Allah kalau kita lihat para fuqaha, mereka itu adalah saling berpesan antara mereka dengan 3 hal dan saling menulis. Ya, kalau sekarang kan chattingan, WhatsAppan gitu kan, antara satu dengan yang lainnya. Man amila li akhiratihi kafahullahu dunyah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Barang siapa yang membereskan perkara yang ada di hatinya, yang dirahasiakannya, Allah akan perbaiki zahirnya, yang nampaknya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki antara dirinya dan antara Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan antara dia dan antara manusia. Mungkin adanya hubungan yang kurang mesra antara satu dengan yang lain karena kurangnya hubungan dengan Allah, hanya sekedar zahir saja. Kurangnya salat malam, kurangnya berdoa, hanya kedekatannya bersama Allah jauh, ilmu sudah banyak, akan tetapi dekatnya dengan Allah kurang, sehingga tambah ilmu, tambah sombong, tambah congkak. Bukannya tanpa baik hubungannya bersama manusia, tapi yang ada lebih banyak menjulurkan lidahnya untuk ngomongin orang lain, menghardik orang lain, mencaci orang lain, melaknat orang lain, membicarakan orang lain. Karena kurangnya hubungan yang baik bersama Allah Jalla wa'ala. Jadi pesan ini harus dicatat dengan tinta emas. 3 pesan para fuqaha antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah cukupkan dunianya. Barang siapa yang memperbaiki perkara yang rahasianya, Allah akan bereskan zahirnya. Barang siapa yang memperbaiki antara dirinya dan antara Allah, Allah akan bereskan hubungan antara dia dan sesama manusia. Subhanallah. Jangan lelah-lelah ya bermuka manis dengan manusia. Kalau seandainya bukan karena wajah Allah, tidak akan ada nyambung hatinya. Walaupun berkumpul terus-terusan, tapi bukan karena Allah Jalla wa'ala, tidak akan disambungkan hatinya. Hubungannya antara satu teman dengan teman yang lain tetap aja ya disangkanya berkumpul, tapi hatinya bergejolak, pakehel-kehel antara satu dengan yang lainnya, mengatasnamakannya begini-begini, tapi kacau balau, sedang bertengkar sebenarnya karena tidak beres hubungannya bersama Allah. Tidak beres hubungannya bersama Allah Jalla wa'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sebenarnya buah manis ikhlas itu sangat banyak sekali. Ini baru 1. Gimana nih? Aduh, insya Allah yang kedua, di antara bentuk penjagaan Allah ini, baru penjagaan Allah buah manisnya itu di dunia. Nah, penjagaan Allah seperti itu, tidak akan sampai kepadanya keburukan apapun karena Allah yang menjaga. Kemudian yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang ikhlas dari kesempitan. Allah akan jadikan setelah sempit kelapangan, setelah sedih bergembira. Itu buah manis yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Ikrimah bin Abi Jahal, tatkala penaklukan Nabi menaklukkan kota Mekah, dia lari ke Yaman.
kemudian naik perahu di lautan. Lalu ketika di lautan ombak, gelombangnya sangat membahayakan. Lalu orang-orang yang ada di perahu itu mengatakan, kalian semuanya nih harus ikhlas, harus ikhlas. Karena Tuhan kalian itu kalau seandainya tidak ikhlas tidak akan bermanfaat, tidak akan menolong kalian. Lalu Ikrimah putranya, siapa tadi? Siapa? Abu Jahal. Siapa? Ikrimah putra siapa? Bin Abi Jahal kan? Ikrimah bin Abi Jahal ketika bilang digituin sama orang-orang, akhirnya dia mengatakan, demi Allah, kalau memang Allah menyelamatkanku dari mara bahaya yang ketika saya sedang ada di lautan ini, ya, demi Allah, kalau seandainya aku diselamatkan kecuali karena keikhlasan, berarti tidak akan menyelamatkan kepadaku, berarti sama juga di daratan juga Allah yang akan menyelamatkanku, bukan yang lainnya. Begitu kata Ikrimah bin Abi Jahal. Ya Allah, saya berjanji, kalau engkau memang menyelamatkanku dalam kondisi saya sekarang ini sedang sempit, saya akan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan letakkan tangan saya, artinya saya akan dia datang memang selamat, kemudian dia masuk Islam. Siapa yang menyelamatkan mereka dari kesempitan? Allah. Orang kafir juga seperti itu. Ketika dalam kondisi kesempitan, Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau Ikrimah terus ketika di daratan juga langsung dia datang dan masuk Islam. Jadi orang-orang kafir mengetahui hal yang demikian tersebut. Coba, ikhwah, ini orang kafir, orang-orang musyrik. Jangan sampai kita di waktu sempit datang ke dukun. Seharusnya tidak begitu, sedang sempit ya kepada Allah. Orang-orang musyrik malah dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah adzan kita tetap dilanjut lagi ya. Ya, silakan adzan dulu. Insyaallah. Tadi yang bahwasanya buah manis keikhlasan itu adalah adanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk penjagaan kepada Allah yang pertama adalah penjagaan dari keburukan. Jadi tidak akan sampai kepada orang yang ikhlas keburukan apapun. Itu buah manis yang akan dirasakan di dunia oleh orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang penjagaan yang kedua, masih ini penjelasan tentang penjagaan ya, penjagaan dari Allah bagi orang-orang yang ikhlas di dunia. Penjagaan yang akan Allah jaga bagi orang-orang yang ikhlas, hatinya atau jiwanya itu tidak ada dengki kepada saudaranya kaum muslimin. Subhanallah. Orang-orang yang mukhlis, ikhlas di dalam amal ya akan dijaga oleh Allah dari kedengkian, iri dengki kepada saudaranya kaum muslimin. Nah, kalau ada kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang teman-temannya, maka tidak ada keinginan iri ya kepada mereka, bahkan mendoakan ya, bukan adanya keirian di dalam hatinya, baik itu di dalam dakwah, baik itu dalam harta gitu, dalam misalnya banyaknya orang yang menuntut ilmu kepada ustadz tertentu dan lain sebagainya. Nah, kalau amalannya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka tidak akan menjadikan di dalam dirinya itu adanya kedengkian kepada teman-temannya yang seperjuangan, tidak ada. Jadi Allah akan membersihkan keselamatan hatinya kepada saudaranya. Karena hati yang terus menubuk dengan sibuk gitu, orang yang sibuk hatinya, ya tentunya sibuk untuk apa, memikirkan yang lain. Sebenarnya itu sibuk, itu hatinya bersih gitu kan, kecondongannya kepada Allah akan dijamin seseorang itu untuk hatinya itu bersih, diberikan kecondongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya banyak kesibukan dan berusaha kesibukan hatinya itu untuk mencintai Allah,
untuk taubat kepada Allah, untuk berdekatan dengan Allah, maka akan dibersihkan. Karena hatinya sudah murni, ikhlas, akan dijamin untuk hatinya itu menjadi bersih, akan dijamin hatinya itu condongnya itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya nggak ada di dalam dadanya itu kok ada kesal, ada benci kepada kaum muslimin gitu. Selamat, bersih hatinya, subhanallah. Dan ini kan yang membuat seseorang itu bisa masuk surga ke lapangan dada. Ini buah manis yang akan didapat bagi orang-orang yang beramal soleh, aktivitas yang dia lakukannya murni karena Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW mengatakan ada 3 perkara yang dengan 3 perkara hati seorang muslim itu tidak akan dengki. Salah satu 3 perkara yang membuat seseorang itu tidak dengki adalah beramalnya, yang amalan yang dia lakukan, aktivitas dakwahnya, baca Al-Qur'annya, membuat komunitasnya, semuanya itu betul-betul wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh, maka tidak akan ada di dalam hatinya dengki kepada saudara kaum muslimin. Ya. Jadi yang memiliki 3 sifat ini, ikhlas karena Allah, apalagi ikhlasul amal Allah, terus kemudian memberikan nasihat kepada kaum muslimin, umara, gitu kan. Terus komitmen bersama jamaah, tidak mencilkan diri. Nah itu insya Allah akan terbebas dari kedengkian. Maka yang ikhlas karena Allah, keikhlasannya akan menghalangi kedengkian di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia yang ikhlas itu menyibukkan pendorong-pendorong yang ada di dalam hatinya, keinginan-keinginan yang ada di dalam hatinya disibukkan untuk mencapai ridha Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada tempat di hatinya untuk dengki. Karena yang dia pikirkan, kesibukannya adalah bagaimana melatih hatinya untuk semuanya, keinginan hatinya untuk menggapai ridha Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tempat untuk dengki di hatinya kepada orang lain. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhus su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Yang banyak dengki itu yang kosong hatinya dari menggapai keridhaan Allah. Tapi keinginan-keinginan jiwa, maka sedikit ada ini kles, ada permasalahan dikit, tidak dewasa dan lain sebagainya. Makanya Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhusu wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikian kami palingkan daripadanya asu, kerinduan kepada wanita yang mendalam. Wal fahsya, dan kekejian itu zina, dipalingkan kepadanya, kepada Nabi Yusuf, kepada gambar-gambar porno gitu kan, akan dipalingkan untuk melihat gambar-gambar yang porno walaupun misalnya ada di hadapannya. Orang-orang ikhlas seperti itu. Dan juga akan dipalingkan dari zina, karena dari pandangan yang membawa kepada praktek perzinaan gitu kan, kekejian. Kenapa Nabi Yusuf dijaga, dipalingkan? Karena innahu min ibadinal mukhlasin, karena diantara hamba kami yang ikhlas. Padahal sudah ada di hadapannya makanan yang perlu disantap, dia yang ingin kepadanya, ditutup di kamar, di tempat yang jauh, di kampung yang lain. Orang lain juga gak akan tahu kalau berbuat mesum. Karena Nabi Yusuf adalah orang yang ikhlas, dipalingkan dari perbuatan keji. Wanita yang di hadapannya bukan yang sepele, ratu cantik sekali. Masya Allah. Itulah ikhlas, buah daripada keikhlasan, rasa manis yang akan dirasakan dalam kehidupan di dunia, akan dihilangkan atau akan Allah jaga dari kedengkian.
kepada saudaranya kaum muslimin akan dijaga dan dipalingkan oleh Allah dari mencintai yang porno-porno, melihat tontonan-tontonan yang tidak selayaknya untuk dilihat. Itu karena keikhlasan di dalam beramal gitu. Dan juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Ibnu Taimiyah, wa ma'lumun an-nazani, dan dapat diketahui bahasa seorang pezina ketika berzina, kenapa? Karena mencintai dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Begitu kata siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah yang akan mengekang syahwat, atau di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, maka kecintaan kepada Allah itu akan mengalahkannya. Berarti dia tidak akan berzina. Itulah rahasia Nabi Yusuf. Jadi barang siapa yang ikhlas karena Allah, benar-benar ikhlas, tidak akan berzina. Sedangkan kenapa terjadi perzinaan? Padahal itu keji, jelek, bahkan antara saudara bisa berzina karena kekosongan hatinya. Makanya para pemuda itu jangan kosong hatinya, jangan. Sibukkan, jangan tidur wae. Jangan tidur. Banyak berpikir apa potensi yang saya miliki. Di pagi hari tempatnya keberkahan, bukan tempatnya untuk tidur. Bukan untuk tidur. Tuh anak muda tidur di pagi hari, aduh, pemalas. Ya, jangan tidur. Pemuda, kita semuanya jangan tidur pagi. Ya. Ketika kosong hatinya, yang ada adalah kerinduan kepada wanita, kerinduan untuk menonton sesuatu yang tidak layak, porno. Begitu disibukkan. Sibuknya jadi dengan HP, bukan sibuk dengan Al-Qur'an. Karena bukan menelaah, memahami tentang Al-Quran, tapi bagaimana menelaah dan menghayati yang ada di layar kaca. Karena kekosongan kosong hati. Tapi apabila di dalam hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka bakal mengalahkan hawa nafsunya. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, maka tidak akan menoleh dan ada kerinduan untuk menoleh sedikit pun kepada hal perkara yang tidak layak untuk dilihat. Hati apabila telah merasakan, itulah pentingnya ikhlas. Hati apabila, atau manisnya buah keikhlasan, hati apabila telah merasakan manisnya penghambaan karena Allah dan kecintaan kepada Allah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai olehnya kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang-orang yang ikhlas karena Allah merasakan manisnya, lezatnya penghambaan kepada Allah yang menghalangi dirinya dari menghambakan dirinya kepada selain Allah. Hamba harta, hamba wanita, hamba tontonan-tontonan, hamba. Dan di antara manisnya kecintaan kepada Allah akan menghalanginya dari mencintai selain Allah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang paling manis, tidak ada sesuatu yang paling lezat, tidak ada sesuatu hal yang menyenangkan, tidak ada suatu hal yang membuat nyaman dan nikmat daripada manisnya iman. Karena itu tadi terkandung
di dalam penghambaannya karena Allah, cintanya kepada Allah, dan ikhlasnya karena buah daripada penghambaan kepada Allah, buah dari kecintaan hanya cinta karena Allah, buah karena dalam beramal betul-betul murni dalam beramal untuk Allah Jalla wa'ala. Jadilah hatinya apa? Selalu kembali kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Man khasyiyar rahmanu bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman yang gaib, dia datang dengan hati yang selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Berarti kita simpulkan di antara buah manis ikhlas yang selalu harus kita perhatikan hati kita adalah penjagaan Allah. Bentuk penjagaan Allah pertama, dijaga oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya dan keburukan yang menimpa kepada orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, akan dijaga oleh Allah hatinya dari kedengkian kepada saudaranya kaum muslimin. Yang ketiga, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dari perbuatan-perbuatan kerinduan kepada wanita. Ini adalah 3 penjagaan dari Allah, buah manis keikhlasan yang akan diberikan di dunia. Karena apabila hati seseorang itu dipenuhi dengan keikhlasan, maka tidak ada bagi seseorang yang paling lezat kecuali dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada di dalam hatinya selain Allah, tidak ada tempat di hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan buah manis keikhlasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman jamaah di Masjid Al-Baru dan juga teman-teman yang ada di online, yang sedang mendengarkan di Marhaban. Ya, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, wal yatafadhal.